איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar biasa. Donald Trump sebut Hizbullah dan Iran itu lemah. Lemah banget gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Donald Trump mengatakan seperti itu? Apakah ini asal mangap gitu? Apakah ini karang-karangan daripada Donald Trump? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya tidak berpihak pada Amerika, saya tidak berpihak pada Iran, saya tidak berpihak pada Hizbullah dan sebagainya. Jadi saya akan bongkar data ya. Kemudian selain itu, kenapa warga Konoha itu sangat membenci Donald Trump? Benci banget gitu ya. Apakah ini pengaruh daripada doktrin masa kecil gitu? Apakah ini pengaruh daripada kitab suci? Apakah ini pengaruh daripada ayat-ayat? Apakah ini pengaruh daripada karena Donald Trump itu mendukung Israel? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa warga Konoha itu benci banget dengan Donald Trump? Kalau Donald Trump itu mayoritas, maksudnya kalau Donald Trump itu beragama Muslim, apakah Donald Trump akan dihujat? Lalu bagaimana dengan MBS? Kenapa MBS tidak pernah dikritik oleh warga Konoha? Padahal MBS itu deket banget dengan Donald Trump. Bahkan MBS itu lebih takut sama Donald Trump daripada takut sama Allah. Kenapa? Kenapa beliau seperti itu? Jadi, berdasarkan data, ini lagi-lagi kita bicara by data ya. Berdasarkan data dari media internasional bernama Reuters, ternyata kekuatan militer Amerika itu masih nomor 1 di dunia. Guys, nomor 1, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Bukan Konoha nomor 1 di dunia, tapi Amerika. Lalu, apakah ini alasan daripada Amerika? Yes, ini salah satu alasan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa militer Amerika itu sangat luar biasa gitu ya? Kenapa bisa nomor 1? Apa alasannya? Apakah ini ada alasannya? Ya, ada banyak alasan sebenarnya. Ada banyak faktor. Faktor yang paling utama itu karena mereka negara sekuler. Ya, ini berhubungan. Lah, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Kalau Amerika itu bukan negara sekuler, maka mereka tidak bisa sehebat sekarang ini. Walaupun Amerika juga banyak yang, maksudnya di Amerika juga banyak orang yang bertuhan, tapi mereka sekuler, memisahkan gitu ya, agama dengan negara. Lah, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Jadi gini guys ya, tanpa kita sadari ya, Amerika itu sangat-sangat concern dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau mereka meneliti ya, katakanlah misalnya menciptakan video spirit misalnya. Mereka itu tidak pernah ada kalimat yang mengatakan, ngapain menciptakan video spirit ya, itu kan nggak dibawa mati, oh, itu kan dibenci oleh Tuhan, oh itu kan nggak bisa bikin kita masuk surga. Emang kita ke surga itu naik video spirit? Enggak kan? Ngapain menciptakan video spirit capek-capek ya? Yang penting dunia, nggak usah mikirin akhirat ya. Maksudnya nggak usah mikirin dunia, pikirkanlah akhirat gitu. Ya, kalau ada pemikiran seperti itu, maka dipastikan Amerika tidak akan bisa jadi militer nomor 1 di dunia. Karena apa? Karena dihalang-halangi oleh doktrin agama. Saya tidak mengatakan agama yang salah ya, tapi doktrin atau pemahaman agama yang salah, sehingga apa? Sehingga mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Untung ya Amerika itu sekuler. Ya, kalau enggak, mereka tidak akan bisa jadi negara maju gitu, karena dihalang-halangi oleh doktrin agama. Doktrin agama itu sama seperti penjara. Ngapain menciptakan Blue Spirit? Ngapain jadi militer nomor 1 di dunia? Ya karena semua itu kehendak Tuhan. Ngapain capek-capek? Udah fokus pada akhirat aja. Nggak usah. Ya nggak usah mikirin dunia. Ya, fokus pada akhirat aja. Fokus pada surga aja. Nah, kalau banyak yang berpikir seperti itu, ya nggak bakalan bisa jadi nomor 1 di dunia gitu ya. Itu berpengaruh guys ya. Walaupun kita tidak pernah menyadari, itu sangat berpengaruh. Artinya gini ya, rata-rata negara maju dunia ini adalah sekuler. Tapi ya dengan bodohnya ya, kita membenci sekularisme. Dengan bodohnya, kita mengatakan bahwa sekularisme itu membenci agama. Padahal nggak ada hubungannya. Agama dan sekularisme itu tidak bertentangan. Artinya, sekularisme itu tidak memusuhi agama, tapi netral ke semua agama. Sama seperti di Amerika. Apakah agama Kristen mendominasi? Enggak juga.
Mereka memisahkan antara agama dengan negara ya. Kemudian selain itu ya, tanpa kita sadari, ternyata Amerika itu sangat-sangat menghargai ilmu pengetahuan. Mereka sangat-sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Sehingga mereka itu tidak pernah meremehkan orang lain. Artinya gini ya, ya kalau misalnya mengatakan di Amerika ada orang sombong, di Konoha juga banyak orang sombong, ya udah miskin, sombong lagi kan di Konoha banyak seperti itu ya. Udah goblok, sombong lagi. Jadi ya, di Amerika ada orang sombong ada ya. Tapi kalau saya perhatikan mereka itu sangat menghargai ilmu pengetahuan. Bahkan ya memenangkan Piala Nobel itu terbanyak di dunia itu di Amerika. Sehingga apa? Sehingga mereka jadi negara maju. Ya, karena mereka punya teknologi yang maju, karena mereka punya SDM, lalu mereka menciptakan teknologi ya. Sehingga apa? Sehingga mereka nomor satu di dunia. Di bidang apapun Amerika masih nomor satu ya. Kecuali bidang dagang bolehlah China gitu ya. Tapi tetap juga Amerika menguasai gitu ya. Ya karena gini guys, ya, kalau kita perhatikan militer Amerika itu kan di mana-mana ya. Di seluruh dunia pangkalannya. Secara tidak langsung Amerika itu menginvasi seluruh dunia. Sama seperti yang dilakukan oleh Inggris zaman dulu. Inggris juga kan sekarang kan masih banyak tuh ya yang jadi negara persemakmuran Inggris ya. Australia ya. Dulu Malaysia masuk persemakmuran Inggris ya. Kemudian India gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka dapat benefit gitu ya, dapat imbalan gitu. Jadi ya tidak selamanya sebenarnya menginvasi itu menjajah gitu ya. Ada yang kerjasama juga gitu ya, sama seperti persemakmuran Inggris dan Amerika gitu kan. Ya, kalau kita masih masuk ke persemakmuran Belanda, apakah kita bisa seperti Belanda? Ya bisa aja gitu. Tapi kan kita kan anti dengan kafir ya. Jadi sedikit-sedikit kafir. Amerika itu kafir. Oh kita jangan berteman dengan Amerika. Kafir gitu. Padahal Amerika itu salah satu negara paling jujur di dunia sekarang ini gitu. Negara yang paling toleransi di dunia sekarang ini. Ya. Apakah kita jadi negara paling jujur di dunia? Enggak. Apakah kita paling toleransi? Enggak. Toleransi dari mana? Toleransi dari Hong Kong. Kita nggak masuk negara paling toleransi di dunia. Kemudian ya selain itu, ya kenapa Donald Trump mengatakan bahwa Iran itu lemah? Ya buktinya Ayatollah Ali Khamenei sudah modiar gitu. Baru di menit pertama sudah modiar ya. Nggak pernah sejarahnya orang mau perang baru di menit pertama pemimpinnya sudah modiar gitu. Nggak pernah sejarah. Itu sangat-sangat di luar nurul ya. Itu membuktikan bahwa Iran itu lemah. Tapi kan pendukung Iran nggak pernah mengaku itu ya. Kenapa pendukung Iran itu menyayil gitu? Kenapa? Apa alasannya? Ya berkali-kali saya mengatakan karena ada hubungan dengan agama. Mereka menganggap bahwa Iran itu seiman dengan mereka. Mereka nggak mau seiman dengan mereka itu dikata-katain ya. Mereka nggak mau seiman dengan mereka itu dianggap lemah. Ya intinya seiman gitu. Ya kalau Iran itu mayoritas beragama Hindu, kita nggak bakal peduli. Ngapain peduli? Ya bodoh amat. Karena seiman. Ya seiman itu sangat-sangat memabukkan. Ya itu semacam bius gitu ya. Ada istilah bias atau bius seiman gitu. Ya kita membela Iran itu karena seagama gitu. Padahal Iran itu nggak peduli dengan Konoha. Ya berkali-kali saya mengatakan kita itu SKSD sama Iran, sok kenal sok dekat gitu. Padahal kapal tanker warga Konoha di Selat Hormuz ditahan. Kalau kita dianggap teman sama Iran, nggak mungkin kapal tanker di Konoha di Selat Hormuz ditahan, nggak mungkin. Nggak mungkin, itu sungguh luar nurul ya. Kalaupun ada yang mengatakan Iran itu cinta dengan Konoha, itu cuma di bibir aja, di pelaksanaan nggak ada tuh ya. Jadi mana yang lebih menguntungkan, kita membela Amerika atau Iran? Ya jelas Amerika dong. Kok kalau misalnya mengatakan kok kamu jahat banget, kamu membela penjajah, guys, penjajah itu dari satu sudut pandang ya bisa dikatakan jahat, dari sudut pandang yang lain ya bisa dikatakan baik gitu. Tergantung sudut pandang ya, tergantung kebencian kita terhadap agama tertentu. Buktinya Malaysia mereka nggak mau pisah dulu sama persemakmuran Inggris sama Australia. Itu kan namanya menjajah. Ya kan? Singapura sekarang ini lebih pilih Amerika kan, ada pangkalan Amerika di Singapura gitu. Ya jadi apakah itu menjajah? Bisa dikatakan menjajah. Ya apa itu dikatakan menyelamatkan? Ya bisa aja dikatakan itu kerjasama. Jadi tergantung sudut pandang ya, nggak bisa lihat dari satu sudut pandang ya. Kemudian kenapa Donald Trump mengatakan bahwa Hizbullah itu lemah? Ya buktinya Hizbullah sekarang ini porak-poranda oleh
militer Israel. Tapi ketika Hizbullah pura-purana, maka pejabat-pejabat di Konoha atau pengamat-pengamat di Konoha itu tiba-tiba mereka berteriak, oh yang salah itu Israel, Israel itu mencaplok ya, Israel itu bla bla, Israel itu seperti ini. Itu playing victim guys ya. Jadi dalam perang Timur Tengah ini nggak boleh playing victim ya. Ya selalu menjelaskan satu sama lain. Oh yang salah itu ini, yang salah ini nggak bisa seperti itu guys ya. Kemudian ya apakah Amerika itu akan selamanya nomor satu? Ya bisa aja enggak gitu ya. Bisa aja iya gitu ya. Tapi ada satu kelebihan daripada Amerika dengan penguasa-penguasa lainnya. Apa itu? Yang pertama itu mereka sangat welcome dengan pendatang gitu. Mereka sangat welcome dengan imigrasi, tapi imigrasi yang ini ya, yang maksudnya imigran yang berpendidikan ya, bukan imigran asal-asalan gitu ya. Yang berpendidikan mereka sangat welcome sekali. Saya nggak orang-orang yang tidak dapat pengakuan atau ya, tidak diapresiasi di suatu negara, mereka bisa pindah ke Amerika dan mereka diapresiasi di sana. Sama seperti warga Konoha. Banyak tuh warga Konoha yang pindah ke Amerika kan. Ya, mereka sekolah di sana, mereka kerja di sana, mereka diapresiasi, lalu menetap di Amerika. Banyak tuh warga Konoha seperti itu. Ya, jadi ya, ini ya PR kita ya sebenarnya sebagai kaum intelektual ya. Gimana caranya supaya kita bisa menyaingi Amerika? Boro-boro menyaingi Amerika. Ya pola pikirnya aja udah salah gitu ya. Kita kan pola pikirnya itu kan ya sedikit-sedikit, oh Amerika kafir ya. Kita tidak pernah belajar dari Amerika. Belajar dong ya. Kenapa mereka jadi negara superpower? Kita pelajari gitu ya. Supaya kita bisa jadi negara superpower. Jangan dikit-dikit mengutuk. Ya, kenapa kita membenci Donald Trump? Kenapa warga Konoha itu membenci Donald Trump? Ya karena faktor seiman juga gitu ya. Kalau Donald Trump itu seiman dengan kita, maka kita tidak akan mengutuk. Enggak bakal. Ya, itu akan sangat-sangat dihindari oleh warga Konoha. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang mau memutuskan. Kemudian, ya, kenapa kalau misalnya ada yang mengatakan Iran lemah, banyak warga Konoha yang kejang-kejang, kolonjotan berjemaah gitu. Kenapa? Ya karena kurangnya kesadaran diri gitu ya. Kurangnya introspeksi diri ya. Kita tidak berkesadaran ya. Kita menganggap bahwa Iran itu kuat gitu. Karena apa? Karena mereka sampai sekarang nggak nyerah. Ya boleh-boleh aja ya, sampai kiamat mereka nggak nyerah. Tapi semua pejabatnya habis gitu ya. Ya bisa aja kan masyarakatnya nggak nyerah gitu. Kita kan nggak tahu kan. Ya karena fanatik agama mungkin kita nggak tahu kan. Nah, jadi itu bukan tolak ukur gitu ya. Lemahnya suatu negara atau tidak, itu bukan tolak ukur ya, karena mereka tidak menyerah, itu bukan tolak ukur. Ya kita melihat langsung lah dari segi ekonomi, menurut data ya, lagi-lagi kita bicara berdata, menurut data dari Reuters, ternyata pemerintahan daripada Iran itu sekarang itu sudah goyang gitu, kemudian kekuatan militer Iran itu sudah turun drastis, ya, karena pangkalan rudalnya sudah dibombardir, ya, produksi rudal juga lambat, nggak bisa cepat gitu ya. Kemudian mereka diembargo, ya, kemudian ada macam-macam ya, ada sanksi dan sebagainya. Jadi ya bisa dikatakan bahwa Iran itu lemah gitu, ya, lebih lemah daripada Amerika. Bukan saya mengatakan Iran itu lebih lemah daripada eh, negara-negara Afrika misalnya Zimbabwe. Kalau dibandingkan dengan Zimbabwe ya Iran itu lebih kuat gitu, tapi dibandingkan Amerika coy jangan salah gitu ya. Kita tuh kan berpikirnya tuh ya Iran itu kuat dibandingkan dengan apa, dibandingkan Konoha, ya dibandingkan Konoha gitu ya, karena ya, ranking militer Iran itu lebih tinggi daripada Konoha gitu ya. Kita jangan bandingkan dengan Konoha lah, bandingkan dengan Amerika gitu ya. Ya lemah itu namanya dibandingkan dengan militer Israel, itu lemah banget ya Iran itu. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Itu bukan lemah. Oh, itu sebenarnya karena diembargo. Ya, ya salah sendiri kenapa mau diembargo. Ya kan, kalau nggak tahan diembargo kenapa harus eh, melawan Amerika gitu ya. Kenapa harus nyari gara-gara gitu. Ya udah santai aja gitu ya. Diam aja gitu. Diam gitu. Jangan banyak tingkah gitu ya. Harusnya seperti itu ya. Cuman kan pemikiran seperti ini kan jarang kita sadari ya. Ya semoga ya kita bisa menyadari bahwa ya, semua masalah itu tidak bisa dipandang hanya dari satu sudut pandang ya.
harus dari berbagai sudut pandang. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih telah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.